Mengejutkan, hormati Islam, Putin larang pasukan Chechnya perang di bulan Ramadan. Akan tetapi, Jenderal Muslim Rusia tolak perintah Putin itu. Ramadan, bulannya jihad. Di lain sisi, beredar kabar, gelombang kedua serangan Rusia ke Ukraina bakal lebih mengerikan. Hormati Islam, Putin larang pasukan Chechnya perang di bulan Ramadan. Pasukan khusus Republik Chechnya atau yang dikenal dengan pasukan Kardyrovtsi adalah salah satu pasukan yang diandalkan Rusia invasi ke Ukraina. Pasukan Muslim Chechnya ini ikut dikerahkan sejak awal serangan Rusia. Dilansir FIFA Militer dari Sputnik, pasukan Chechnya baru saja meraih keberhasilan merebut kota Mariupol. Presiden Chechnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov, merilis sebuah video yang menunjukkan aksi militer Chechnya menduduki Mariupol. Pasukan kami aktif menyerang pabrik metalurgi Azovstal, di mana sisa-sisa milisi Batalion Nasional berlindung. Kita bisa lihat, quadcopter taktis memantau wilayah, mengidentifikasi dan menembak musuh, ujar Kadyrov. Ternyata, keberhasilan pasukan Muslim Chechnya merebut Mariupol tak membuat Putin lupa bahwa saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Sebagai bentuk penghormatan kepada pasukan Muslim Chechnya, Presiden Vladimir Putin melarang pasukannya itu untuk perang selama Ramadan. Putin tahu persis bahwa seluruh pasukan Chechnya akan berpuasa di tengah perang. Putin khawatir rasa haus dan lapar akan mempengaruhi kemampuan pasukan Chechnya yang akan sangat beresiko. Perintah Putin ini dikonfirmasi langsung oleh Kadyrov, selaku pemimpin tertinggi militer Chechnya. Presiden Putin meminta saya untuk menangguhkan pekerjaan saya berjuang bersama pasukan Rusia di Ukraina pada bulan Ramadan. Karena rasa lapar dan haus mempengaruhi kemampuan saya, kata Kadyrov. Di lain sisi, tolak perintah Putin, Jenderal Muslim Rusia, Ramadan, bulan jihad. Presiden Republik Chechnya, Ramzan Kadyrov, dengan tegas menolak perintah Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk berhenti berperang di Ukraina selama Ramadan. Putin khawatir ibadah puasa bisa mempengaruhi kemampuan pasukan elit Chechnya. FIFA Militer melaporkan dalam berita Senin 4 April 2022, perintah Putin kepada pasukan Chechnya dikonfirmasi langsung oleh Kadyrov. Kadyrov juga menyampaikan alasan orang bernomor satu Rusia itu memerintahkan pasukan Chechnya berhenti berperang. Presiden Putin meminta saya untuk menangguhkan pekerjaan saya berjuang bersama pasukan Rusia di Ukraina pada bulan Ramadan karena rasa lapar dan haus mempengaruhi kemampuan saya, ujar Kadyrov, dikutip dari FIFA Militer dari Shafak. Siapa sangka ternyata Kadyrov justru menolak perintah Putin itu. Bukan tanpa penjelasan, Kadyrov menyatakan kepada Putin bahwa berpuasa di bulan Ramadan tak akan mengurangi kemampuan pasukannya. Tak hanya itu, Kadyrov juga memastikan bahwa ibadah puasa yang dijalankan oleh pasukannya akan menambah kekuatan. Sebab bagi Kadyrov, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan perintah jihad. Tetapi, saya mengatakan kepadanya bahwa Ramadan adalah bulan penakluk dan jihad yang sesungguhnya. Dan Ramadan adalah bulan dengan pahala ganda, katanya. Tuan Putin tersentuh oleh kebesaran Islam, dan dia terkejut ketika saya mengatakan kepadanya bahwa kami memperoleh kekuatan spiritual kami dari berpuasa, ucap Kadyrov. Apa yang disampaikan oleh Kadyrov kepada Putin ternyata benar. Pasukan Chechnya bersama Tentara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, FSRF, dipastikan telah berhasil menguasai kota Mariupol, Ukraina. Kadyrov mengonfirmasi langsung keberhasilan pasukannya dan mengunggah sebuah video pengepungan Mariupol. Pasukan kami aktif menyerang pabrik metalurgi Azovstal, di mana sisa-sisa milisi Batalion Nasional berlindung. Kita bisa lihat quadcopter taktis memantau wilayah, mengidentifikasi dan menembak musuh, kata Kadyrov. Di lain sisi, gelombang kedua serangan Rusia ke Ukraina bakal lebih mengerikan. Perang Rusia-Ukraina sepertinya belum akan berakhir.
Meski ribuan tentara negeri beruang merah sudah ditarik mundur, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, FSRF, dipastikan akan kembali menyerang Ukraina dengan kekuatan penuh. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, meyakini bahwa Rusia tidak akan begitu saja menarik mundur pasukannya. Pernyataan Zelensky ini terlontar usai proses negosiasi gencatan senjata di Istanbul, Turki pada akhir Maret 2022 lalu. Rusia sendiri sudah menarik sejumlah pasukannya dari wilayah yang tercantum dalam perjanjian damai. Banyak pasukan Rusia yang ditarik lalui Chernobyl menuju Belarus dan dari kota-kota di pinggiran ibu kota Kiev. Namun demikian, penarikan mundur pasukan Rusia diyakini adalah sebuah taktik untuk kembali melancarkan serangan. Tak hanya Zelensky, dugaan Rusia bakal menjalankan misi serangan gelombang 2 juga diutarakan oleh Jake Sullivan, penasehat keamanan nasional Amerika Serikat. Sullivan tahu sejumlah pasukan Rusia saat ini sudah bergerak menjauhi Kiev. Akan tetapi, pergerakan mundur bukan jaminan perang Rusia-Ukraina akan berakhir. Pejabat pemerintah Amerika Serikat dari Partai Demokrat ini menduga Rusia tengah bersiap untuk mengepung Ukraina. Sullivan yakin puluhan ribu pasukan Rusia akan menerobos lewat sisi timur dan selatan Ukraina. Pasukan Rusia sudah berada dalam perjalanan mundur dari Kiev ke Belarus, ucap Sullivan. Rusia kemungkinan bersiap untuk menyerahkan lusinan kelompok batalion taktis tambahan yang terdiri dari puluhan ribu tentara ke garis depan di timur Ukraina, katanya. Sullivan menyerukan kepada negara-negara barat, khususnya anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, agar tidak terlena dengan penarikan pasukan Rusia. Pasalnya, Rusia masih terus menembak artileri dan rudal ke sejumlah kota di Ukraina. Kita seharusnya tidak berada di bawah ilusi yang dibuat. Rusia akan menyesuaikan dan memasukkan taktiknya, dan kemungkinan Rusia akan terus melakukan serangan terhadap sasaran sipil, ujar Sullivan. Gawat, 3 bahaya. Gerakan bawah tanah 3 periode lumpuhkan pemerintah. Berbahaya. Saat ini, Presiden Jokowi dan pembantunya kembali salah arah. Muncul sekelompok elit pemerintah yang aktif melakukan gerakan bawah tanah untuk menyukseskan pemerintah Jokowi berkuasa selama 3 periode. Bila propaganda 3 periode tersebut terus dilanjutkan, maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia. Indonesia akan memasuki krisis baru, yaitu krisis politik dan kepemimpinan. Manuver gerakan bawah tanah tersebut akan berdampak 3 hal. Pertama, pemerintah akan kehilangan fokus kerja mengatasi persoalan ekonomi dan pemulihan kesehatan akibat COVID-19. Ini berbahaya buat pemerintahan sendiri. Kedua, pemerintah akan memasuki social unrest terbaru dari kalangan sipil demokrasi yang menentang cita-cita otoritarian tersebut. Protes sosial seperti protes BEM, Gerakan Mahasiswa, dan LSM sudah bermunculan di berbagai daerah. Ketiga, pemerintah mengundang kontroversi politik di kalangan pimpinan partai politik koalisinya dan para menteri dari kalangan profesional. Hal ini membuat pemerintahan koalisi tidak solid dan rawan pecah kongsi. Ketiga, persoalan ekonomi, sosial dan politik tersebut tidak mendukung stabilitas yang diperlukan untuk memulihkan akibat COVID-19. Ketiganya berujung pada instabilitas yang akan menyusahkan rakyat sendiri. Bila presiden seorang negarawan, harusnya presiden berhenti melakukan gerakan bawah tanah 3 periode dan fokus menuntaskan pemerintahan sampai 2024.